Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di Desa Maju Makmur. Sobat YouTube, cukup lama ya kita tidak bersua. Nah, di kesempatan yang baik ini, semoga kabar Sobat YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sobat YouTube, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan ada hal yang sangat berbeda dalam hal penyaluran bantuan sosial. Seperti yang Sobat YouTube ketahui, Menteri Sosial sebelumnya, Bapak Juliari P. Batubara, terkena operasi tangkap tangan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dan korupsi tersebut berupa pengambilan Rp10.000 dari satu paket sembako yang dibagikan di wilayah Jabodetabek, sehingga terkumpul uang sebesar 14 miliar rupiah yang menjadi kerugian dari negara. Tentunya kerugian ini berdampak pada saudara-saudara kita, para warga miskin yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Nah, Sobat YouTube, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah tahu bahwa Bapak Presiden melakukan reshuffle kabinet di tahun 2020 ini. Ada 6 menteri yang diganti dan ada 6 menteri baru yang menduduki jabatan tersebut. Salah satunya yang menarik adalah kehadiran Bu Risma. Bu Risma selaku Wali Kota Surabaya dipilih oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial, menggantikan Bapak Menteri sebelumnya, Bapak Juliari P. Batubara. Sobat YouTube, sebelum saya lanjutkan, bagi Sobat YouTube yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya juga, biar Sobat YouTube senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Sobat YouTube, apa yang akan dilakukan oleh Bu Risma dalam memperbaiki pemberian bantuan sosial kepada para penerima bantuan sosial di Indonesia? Hal yang sangat berbeda yang akan dilakukan oleh Bu Risma untuk mengantisipasi adanya korupsi dari bantuan sosial ini. Bu Risma akan memberlakukan seluruh penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non-tunai atau dalam bentuk elektronik. Sobat YouTube, Bu Menteri Sosial Bu Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya akan memperbaiki sistem pemberian bantuan sosial pandemi COVID-19, di mana semuanya penyalurannya akan menggunakan sistem elektronik dan tidak ada lagi pemberian dalam bentuk uang tunai. Sobat YouTube, tentu apa yang dilakukan oleh Bu Risma ini adalah langkah yang sangat baik. Dengan sistem non-tunai, dengan sistem elektronik yang akan dilakukan, maka seluruh nominal uang yang direncanakan akan diberikan kepada penerima bantuan tentunya sangat susah untuk dilakukan pemotongan oleh pihak penyalur. Ini yang sebetulnya diharapkan oleh Bu Risma, sehingga total bantuan yang akan diterimakan kepada para penerima bantuan sosial ini akan tetap utuh. Sobat YouTube, mantan Wali Kota Surabaya tersebut mengaku akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial. Sebab sudah pasti datanya itu setiap harinya mengalami perubahan. Dan berikutnya, perbaikan data akan dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan updating data penerima bantuan. Karena memang pasti ada selisih. Seperti kita ketahui Sobat YouTube bahwa setiap hari
tentu akan ada perubahan data. Misalnya ada warga yang meninggal, kemudian ada warga yang sebelumnya adalah warga yang berkecukupan, namun saat ini sudah berubah statusnya menjadi warga yang layak mendapatkan bantuan sosial. Dalam artian, keluarga ini telah menjadi keluarga yang tidak mampu. Nah, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, tentunya update data ini akan bisa dipantau dengan baik. Sobat YouTube, ini semua adalah harapan dari Bu Tri Risma hari ini dalam rangka memperbaiki proses penyaluran bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 sehingga bisa tepat sasaran kepada penerimanya tanpa ada satu hal yang mempengaruhi dalam proses penerimaannya, yakni adanya tindak pidana korupsi yang nanti akan dilakukan di tingkat penyalur, yakni oleh Kementerian Sosial, baik dilakukan oleh menterinya maupun dilakukan jajaran di bawahnya. Sobat YouTube, kita patut apresiasi apa yang akan dilakukan oleh Bu Menteri Sosial, Bu Trisma hari ini. Semoga ke depan penyaluran bantuan sosial, khususnya bantuan sosial pandemi COVID-19, bisa tepat sasaran, tepat jumlah, karena tidak ada korupsi yang dilakukan dan terjadi karena sistem yang sudah diperbaiki oleh beliau. Semangat terus ya Bu Tri Risma hari ini. Semoga Bu Risma sehat-sehat selalu dan kehadiran Bu Trisma hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi kebanggaan warga Indonesia dalam memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial yang di zaman Gus Dur pun Kementerian Sosial ini dibubarkan dengan alasan banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di Kementerian Sosial tersebut. Selamat bertugas Bu Trisma hari ini. Kami semua warga Indonesia menunggu langkah tegas Bu Trisma hari ini dalam memperbaiki penyaluran bantuan sosial di negeri tercinta kita, negara Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.